Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Berdoa sesuai dengan keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih anak-anak. Hari ini kita akan belajar untuk KKA. Di sini Bu Sufa ditemani sama temannya Bu Sufa, Pak Happy di belakang, untuk membelajarkan kalian KKA. Jadi materi yang kemarin Python akan dilanjutkan di pertemuan berikutnya. Ngerti KKA enggak? Coding dan kecerdasan artifisial. Nah, untuk hari ini materi kita adalah Bu Sufa menguatkan tentang mendesain prompt kreatif untuk konten digital. Kemarin waktu kokurikuler saya rasa untuk MSA sudah banyak menggunakan prompt kan. Tapi hari ini kita kuatkan. Kemudian nanti ada praktek LKPD sedikit, dan nanti di akhir mungkin pertemuan berikutnya kita post test. Seperti itu. Bu Sufa absen dulu. Aisyah? Ada? Aleta? Almeida? Almira? Alia? Adwina? Tujuan kita hari ini menjelaskan peran dan unsur prompt dalam AI generatif. Mungkin kalian sudah sering, tapi kita belajar lagi, menguatkan lagi. Kalian mengetahui bagaimana itu nanti ada zero shot, ada few shot, kemudian membuat prompt kreatif untuk menghasilkan konten digital, kemudian merefleksikan etika penggunaan AI dalam pembuatan konten. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita prepare dulu. Main. Oh, main. Oke, silakan main ya. Silakan main, masuk ke linknya. Ada 10 misi atau 10 soal. Oke, lanjut. Kita definisi dulu. Prompt, ada yang punya pendapat lain selain ini? Prompt? Prompt. Kalau kalian tulis di AI, di ChatGPT, biasanya apa? Kata apa? Perintah ya. Jadi perintah atau instruksi yang diberikan ke AI. Kemudian AI, ini garis bawah, AI hanya memahami instruksi, bukan pikiran, apalagi emosi kita. Jadi jangan curhat di AI. Oke, analoginya prompt itu seperti soal ujian. Kalau soalnya jelas, instruksinya jelas, pasti jawabannya tepat. Kalau soalnya salah, apalagi membingungkan, pasti yang jawab juga bingung. Mengapa prompt itu penting? Kenapa kita belajar prompt? Yang pertama, nanti hasilnya bisa lebih akurat, kemudian lebih relevan, lebih kreatif. Terus kalau kalian punya prompt yang hanya singkat-singkat atau yang umum, biasanya nggak sesuai atau kurang ngena, ya, kurang pas. Nah, ini unsur-unsur promptnya. Instruksi jelas, konteks siapa audiensnya, kemudian detail spesifik. Detail spesifik itu sesuai kreativitas ya. Format, jumlah kata, warna, background, latar belakang, terus diberikan contoh, kemudian diberikan batas-batasan. Itu untuk unsur promptnya. Minimal ada itu. Kalau yang profesional bisa lebih. Nah, ada lagi jenis strateginya. Ada zero shot, ada few shot. Zero shot itu apa?
kalian buatkan poster tentang ini, itu 0. Kalau view shot, kasih contoh dulu. Saya punya contoh posternya kayak gini, diunggah. Contoh kedua saya punya diunggah. Kemudian dikasih instruksi. Nah, buatkan berdasarkan contoh tersebut. Nah, itu nanti kita ada mini praktek nanti. Oke, buka Gemini atau buka ChatGPT atau DALL-E, terserah. Yang kalian punya pro-nya lebih bagus. Ada yang punya pro? Enggak. Kalau view shot, jadi tadi Bu Sufa udah terangkan harus ada contoh. Jadi AI itu harus dipelajari. Sama kayak belajari adik. Dikasih contoh. Ini pisang. Ini nanas. Nah, terus ditanyain adiknya, ini apa? Pisang. Ini nanas. Jadi harus dipelajari. Contoh 1, contoh 2. Nah, baru kalian maunya seperti apa? Oke, yang berikutnya etika AI. Ini yang harus diperhatikan. AI itu hanya alat bantu. Kalian nggak boleh ketergantungan full. Bukan pengganti kreativitas. Terus kalau ada tugas jangan hanya nyalin, modifikasi dengan ide sendiri. Kemudian sebutkan peran AI juga digunakan secara bertanggung jawab. Oke, Bu Sufa sudah share di grup di WhatsApp. Silakan LKPD-nya dibuka. Mini praktikum aja. Kalian diminta untuk membuat brosur digital untuk festival sekolah. Festival sekolah biasanya apa? Yang terdekat Apresta. Nah, nanti output AI-nya bisa dipaste di sini. Terus kalian tulis analisisnya. Terus yang kedua, ngeprom mandiri. Halo. Untuk kampanye literasi sekolah, infografis ya, milih salah satu aja. Desain logo kelas sama konten iklan digital kantin sehat. Pilih 4. Oke. Silakan. Yang prom yang bagian pertama boleh ditambah. Yang dalam, yang ini. Ya nanti diunggahnya di tim. Buat PDF-nya aja. Oke, boleh ke depan. Yang tampil ini. Siapa yang perwakilan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Kamila, nomor 6. Akan mempresentasikan hasil prom saya di kelompok saya. Yang pertama ada pakai zero shot, itu langsung ke poinnya. Nah, di situ saya mengetikkan buatkan brosur digital untuk festival sekolah SMA Negeri 4 Malang. Materinya Apresta 2026. Isi brosur harus memuat tanggal acara, lokasi, dan kegiatan seperti bazar makanan, pameran karya siswa, dan kuesta terkenal di Indonesia seperti Solar Seven, Hi-Fi, India, dan lainnya. Kemudian untuk warnanya dominan biru kuning, misalnya. Kemudian jadinya ini ya. Ini saya buat di Gemini. Ini tanggalnya nggak kamu tentuin? Enggak, Bu. Langsung dia Iya. keluar 15 Oktober. Oke, kita lanjutkan ke kelompok yang lain. Tepuk tangan dong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelompoknya Filipus ya? Oke, silakan. Baik, Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menyampaikan hasil dari kegiatan kelompok kita, yaitu dengan membuat poster festival sekolah. Selanjutnya adalah yang view shot. Kalau view shot itu kita harus mencantumkan beberapa contoh dalam pembuatannya. Nah, untuk isi promnya sendiri itu yang pertama, contoh 1 itu brosur dengan judul besar pentas seni akhir tahun dengan nuansa merah, biru, ikon alat musik. Kemudian yang contoh kedua itu brosur dengan judul Expo Kreativitas Siswa dengan warna dominan hijau kuning dengan ilustrasi stand bazar. Sekarang buatkan brosur baru untuk Festival Sekolah 2025 dengan judul besar Festival Sekolah Hebat 2025. Isi kegiatan lomba musik, bazar makanan, dan pameran karya siswa dengan warna dominan biru, kuning, dan desain yang meriah. Kemudian untuk hasilnya sendiri seperti ini. Dan untuk analisisnya itu adalah jika view short prompting itu menghasilkan desain brosur yang lebih konsisten dan lebih terarah. Karena AI meniru pola dari contoh yang diberikan meskipun ruang untuk eksplorasi kreatif jadi lebih terbatas. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan? Aman? Oke, tepuk tangan dong. Untuk Kanza yang sudah mempresentasikan. Jadi kalau bikin prom itu harus spesifik, latar belakangnya apa, maunya backgroundnya ada elemen apa, itu harus spesifik diutarakan. Jadi semakin kita berimajinasi, ya dia semakin bisa. Kalau hanya umum-umum aja ya umum, latar belakang polos akan sesuai. Kalau video-video itu pasti berparagraf-paragraf. Kemarin aja Filipus 5 paragraf. Ya. 5 paragraf ya. Tolong LKPD-nya diselesaikan dulu. Nanti pertemuan berikutnya bisa diunggah di Teams. Jadi satu kelompok kan 4. Jadi semua harus mengunggah, dikasih nama seperti biasa. Di PDF-kan aja. Oke, akhir sesi hari ini kita refleksi. Saya mau siapa ya? Tabarak, refleksi. Berdiri dong. Berdiri situ aja, wis. Heeh. Heeh. Saya mempelajari beberapa materi terkait AI atau artificial intelligence seperti zero shot dan few shot. Zero shot itu dikalikan contoh. Terus yang few shot itu diberikan contoh. Nah, untuk kelebihannya yang zero shot itu lebih cepat dan sederhana. Untuk yang few shot itu lebih spesifik Kelebihannya. Terus yang kedua, bertanggung jawab. Tidak mengirimkan foto-foto pribadi. Kenapa? Karena kalau misal kita menggunakan AI itu, AI itu menggunakan foto kita sebagai suatu pelajaran. Lalu proses itu harus apa? Harus detail, spesifik. Oke, mungkin itu dari Bu Sufa untuk hari ini. Hilary bisa dibaca? Oke, itu kesimpulan kita pada siang hari ini. Jadi jangan sampai pikiran kita, kreativitas kita digantikan oleh AI. Tapi AI itu yang membantu kita supaya lebih cepat. Tapi kreativitas tetap miliknya manusia. Oke, terima kasih Bu Sufahiri untuk pertemuan hari ini. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya besok ya? Iya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.